Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wahai manusia, beribadahlah kepadaku, aku yang menciptakan kamu. Maka ketika dia tidak beriman kepada ayat ini, otomatis Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, karena kita adalah hambanya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepadaku, aku yang menciptakan kamu. Aku yang telah menciptakan semua manusia di muka bumi sebelum kamu, kata Allah, supaya kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Semua tujuan ibadah yang kita kerjakan, salat, puasa, haji, zakat, itu semua untuk bertakwa. Puasa, la'allakum tattaqun. Haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Zakat, khudh min awwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak bertakwa, maka dia tidak ada gunanya. Hidup tidak ada gunanya. Dia hanya hidup hanya untuk capek-capek mempersiapkan dirinya menjadi bahan bakar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, setiap khotib di hari Jumat mengingatkan tentang hakikat ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara bertakwa, kata Allah, keberpihakan. Berpihaklah kamu kepada kebenaran. Berpihaklah kamu kepada orang-orang yang benar. Ini salah satu ciri takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berpihaklah kamu kepada orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Salah satu yang sekarang hari-hari ini kita hamba-hamba Allah, kita umat Islam sedang diuji, kemana kita berpihak. Di mana saudara kita di Palestina sedang dibantai. Ini Zionis yang telah menjajah dan melakukan pendudukan di sana, membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita-wanita, menghancurkan rumah-rumah mereka, dan sudah tak terhingga korban yang ada. Dan ini amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah telah menitipkan Masjidil Aqsa kepada umat ini, kepada hamba-hamba Allah. Pertama, cara Allah menitipkan, Allah telah menjadikan Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam, supaya umat ini merasa bahwa itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari titipan Allah kepada umat ini. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi di malam Isra Mi'raj, tidak langsung ke langit, tapi Allah mampirkan di Masjidil Aqsa, sehingga setiap kali kita memperingati Isra dan Mi'raj, kita ingat Masjidil Aqsa ternyata bagian dari umat ini. Di Masjidil Aqsa itu berkumpul pada malam Isra Mi'raj 124.000 nabi dan 300 rasul, langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita beriman kepada semua nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Disitulah tempat bersujud para nabi. Bekas tapak kaki para nabi, bekas sujud para nabi, Allah titipkan seluas Masjidil Aqsa ketika itu. Makanya Masjidil Aqsa itu lebar, luas. Dan bukan hanya masjid yang ada di dalamnya, itu bagian saja. Masjid Al-Qibli dan Qubatus Sahra itu ada bagian saja, tapi selebar-lebarnya itu ada kotak, disitulah Masjidil Aqsa.
yang Allah titipkan kepada umat ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala merekam dalam Al-Qur'an menggandeng antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam satu ayat abadi kita baca sampai hari kiamat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Perhatikan di sini, saudaraku rahimakumullah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa satu kesatuan, tak terpisahkan. Maka siapa yang tidak peduli kepada Masjidil Aqsa, maka berarti dia telah menolak ayat ini, tidak mau beriman kepada ayat ini. Maka ketika dia tidak beriman kepada ayat ini, otomatis tidak beriman kepada semua Quran. Satu ayat ditolak, maka otomatis semua Quran dia tolak. Inilah pentingnya Masjidil Aqsa. Belum pernah Nabi berwasiat agar umat ini selalu menjaga 3 masjid. 3 masjid jaga, datangi selalu, kata Nabi. La tushaddur rihal illa ila salasi masajid. Jaga 3 masjid ini. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa Palestina. Dan Allah bersumpah dalam Al-Quran, Wattini wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Semua ulama tafsir mengatakan bahwa yuqsadu bihil makan alladhi yambutu fihi zaitun wal tin. Dan maksudnya adalah Palestina, tempat tumbuhnya pohon tin dan pohon zaitun. Kita baca semua ini. Ini dia cara Allah menitipkan. Makanya kita hamba-hamba Allah harus punya kepedulian. Punya harta, bantu mereka. Punya pikiran, bantu mereka. Punya kekuasaan, bantu mereka. Nggak mampu semuanya, punya doa, doakan. Mereka telah membela Masjidil Aqsa, mengorbankan anaknya, jiwanya, raganya hanya untuk bertahan di Masjidil Aqsa. Seandainya di sana, Bapak Ibu, tidak ada satupun saudara kita yang mau bertahan karena takut mati, Masjidil Aqsa sudah habis, dihancurkan. Nah, ini semua cara Allah. Di antara makna alladzi barakna haula, cara Allah menebar keberkahan sekitar Masjidil Aqsa adalah karena di situ Allah sediakan jiwa-jiwa yang teguh imannya, rela mati syahid di situ hanya untuk membela Masjidil Aqsa. Ini termasuk keberkahan. Termasuk keberkahan alladzi barakna haula, kata Allah, aku berkahi sekitarnya, sekitar urusan ini, haulal amri. Allah tumbuhkan umat Islam dimanapun mereka berada untuk siap mereka membela, melakukan pembebasan terhadap Masjidil Aqsa dimanapun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.